Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan klik tombol merah subscribe, karena subscribe adalah gratis. Nggak tahu di luar sana bayar apa tidak. Kalau saya gratis, klik tombol merah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 hari Jumat, di Jumat yang penuh berkah ini, kolam renang Hajah Muriah membatasi orang-orang yang masuk ke dalam kolam renang. Hanya beberapa orang saja, terutama orang-orang yang lokal sini saja, dan orang-orang yang sehat dan mereka yakin bahwa tidak sakit flu dan lain sebagainya. Tidak dibuka untuk umum, hanya untuk orang-orang berenang atau klub. Namun hari ini, pagi ini, saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian, kepada pemilik kolam renang umum, kolam renang khusus, kolam renang rumah, yang punya masalah dengan air. Biasanya teman-teman sekalian, bagi pemilik kolam renang, baik yang untuk umum atau yang untuk khusus di hotel dan lain sebagainya, permasalahannya kolam renang adalah cuma satu, yaitu bagaimana mempertahankan air tetap jernih semacam ini. Rahasianya sebenarnya simpel. Yang pertama, memang harus melakukannya sendiri. Saya dulu untuk menjernihkan air ini banyak melakukan trial error beberapa kali, lain sebagainya. Kemudian diputuskanlah saya untuk mendatangkan ahli untuk mentraining bagaimana menjernihkan air. Ternyata menjernihkan air itu ada rumusnya, nggak asal menggunakan soda as, PAC, kaporit atau apa. Namun kita harus cari tahu dulu akar masalah dari kenapa air ini cepat keruh atau kuning dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman sekalian tahu adalah Anda harus menyiapkan beberapa kemikal atau obat-obat yang berkaitan dengan kolam renang. Yang pertama yang udah pasti adalah kaporit, kemudian soda as atau sejenisnya, kemudian PAC. 3 item ini harus mutlak diperlukan untuk kolam renang yang menggunakan air buatan. Jadi ini tidak berlaku untuk itu ya, untuk air pegunungan, air yang mengalir, atau air yang sekali pakai. Ya, kalau sekali pakai, kalau hemat saya, kalau memang airnya banyak, nggak perlu menggunakan obat-obat semacam ini, kecuali menggunakan kaporit atau klor, dan kadarnya pun harus 3,0. Nah, untuk mendapatkan air jernih maksimal ini, ada treatment khusus yang Anda harus ketahui. Anda harus mengetahui mesinnya sudah cukup belum, faktor-faktornya. Mesinnya sudah cukup belum, kapasitas untuk debit dan lain sebagainya, rumusnya udah masuk belum, ya kan. Kadang ada permasalahan lain, rumus menjernihkan air sudah betul, namun ternyata masalah faktornya bukan di airnya, namun seberapa mampu mesin itu menghandle kolam renang Anda. Nah, PK pun kekuatan mesin pun berbeda-beda, instalasi pun berbeda. Maka sebenarnya perlu face to face atau survei lokasi, mencari solusi keadaan yang sebenarnya, permasalahan yang harus diselesaikan tentang menyangkut kolam renang Anda. Yang pasti, yang pertama adalah menggunakan kaporit. Pastikan
kadar klor di kolam renang Anda itu 3,0. Ini saya bicara kalau kolam renangnya keruh ya. Kolam renang keruh 3,0. Kemudian 6 jam kemudian gunakan pH. Gunakan soda as untuk menaikkan pH sampai 7,8. Dan setelah 7,8 terpenuhi, terakhir adalah gunakan PAC. PAC adalah solusi terakhir untuk menjernihkan air. Itu yang saya lakukan. Namun demikian, yang selanjutnya yang Anda harus ketahui adalah instalasi. Kita ada 4 kolam renang di sini, alhamdulillah. Airnya luar biasa. Bukannya kita tidak pernah hijau, tapi tetap hijau ketika kita salah obat atau telat obat pun kadang-kadang kolam renang kita juga menjadi warnanya hijau, kuning, hitam ya. Jadi memang kasusnya demikian. Untuk itu yang perlu Anda tahu adalah cari permasalahannya terlebih dahulu, sebab-sebab atau faktor apa yang menyebabkan kolam renang Anda bisa hijau. Padahal mungkin klornya udah 3,0 tapi airnya tetap hijau, bisa ya kan? Airnya bagus dari pump tapi beberapa hari langsung hijau, bisa. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang harus diulas. Namun permasalahan itu bukannya sulit, tapi memang mudah diselesaikan atau nanti bisa bening semacam ini. Ini udah 1 bulan lebih ini, air ini tetap jernih. Faktor lainnya adalah yang menyebabkan kolam renang itu cepat keruh juga para pengunjung yang tidak disiplin menggunakan baju renang. Dia menggunakan kaos, menggunakan celana, dan maksudnya yang bukan celana renang atau kaos renang. Itu menyebabkan residu atau kotoran sehingga bisa menyebabkan kolam renang Anda keruh. Maka bisa dimaklumi ketika owner pemilik kolam renang itu ketat menyuruh orang-orang untuk lepas bajunya, pakai baju renang atau celana renang. Itu kenapa? Karena airnya, pemeliharaan airnya itu mahal. Maka untuk maintenance itu, kaporitnya begitu, cara menjadikan air keruh jadi bening juga ada caranya. Dan caranya tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama tahapannya lakukan klornya pertahankan sampai 3,0, kemudian beberapa jam kemudian, 6 jam saya biasanya lakukan adalah naikkan pH-nya. Ketika pH-nya sudah balance cukup 7,8, nah baru 6 jam kemudian kita PAC. Insya Allah setelah 6 jam kemudian antara kotoran atau residu dengan air yang bening itu akan terpisah, kemudian baru dipakai. Dan setelah bening seperti ini, Anda tinggal mempertahankan kejernihannya. Begitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat tips-tips dari saya, kolam renang Hajah Muriah. Jika ini bermanfaat, silakan bagikan ke para pengusaha kolam renang, para karyawan kolam renang, para pemilik hotel. Namun sebelumnya, Anda cukup klik tombol merah di bawah subscribe. Apabila ini bermanfaat buat Anda, klik subscribe, komen, terus share. Ya kan? Subscribe gratis. Semoga Anda semua memiliki kolam renang Anda dapat solusinya, dan kami juga bisa bisa mentraining teman-teman sekalian kalau memang dibutuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.